Halo, kali ini kita akan belajar tentang angka. Angka di dalam bahasa Jerman sama kayak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada ordinal dan kardinal. Penyebutannya seperti apa? Ada Ordnungszahlen dengan Kardinalzahlen. Los geht's. Mari mulai angka satuan. Pertama ada 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Jadi itulah angka-angka satuan dalam bentuk bahasa Jerman. Mari kita lanjut dalam bilangan belasan. Bilangan di atas 12 ada akhiran chen. Contohnya 13, 13, 14, 14. Nah, di sini 16, 17 ada pengurangan huruf. Kalau misalnya di 6 kan Zex gitu kan, ada S-nya. 7 kan ada Sieben gitu kan, belakangnya ada EN gitu. Maka menjadi Zekchen dan Siebchen. Kemudian bilangan puluhan kita harus baca dari belakang ya. Contohnya 22 gitu kan. 2, 2-nya dulu yang dari belakang, baru 20. 20 itu 20. 2 dan 20. Mari kita baca sebelahnya. Di sebelahnya itu ada bilangan puluhan. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat ya, belakangannya itu semua cik. Tapi di bilangan 30 itu bilangannya menjadi zik gitu, menggunakan SZ. Oke? Jadi tetap baca dari belakang. Contoh 31. Ein und 30. 1 dan 30. Berikutnya bilangan ratusan. Di sini kita bisa lihat 100, 200, 300, 400 und so weiter. Nah, perbedaan dari bilangan puluhan tadi ada di 60 dan 600. Kalau 60 tadi kan 60, dia nggak ada S-nya. Nah, kalau di ratusan dia ada S-nya, 600. Kalau 700-nya sama kayak 70, tidak ada pakai Sieben, nggak ada akhiran EN. Jadi 700, 70 di 60 gitu. Lanjut. Kita kalau menyebutkan ratusan, kita sebut dulu ratusannya baru kemasuk puluhannya atau angka satuannya gitu. Misalnya 102, 102. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke belasan ya, ratusan dan belasan gitu. 111 gitu misalnya. 111. Nah, berikutnya misalnya puluhan lainnya gitu. 125 misalnya. Ratusannya dulu. 100 itu 125, 125. Angka lainnya 550, 500, 550, 550. Verstehst du? Gut. Weiter. Bilangan berikutnya adalah ribuan. Mari kita baca dulu. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Sama halnya dengan kita membaca ratusan, kita baca dulu yang terbesarnya itu adalah ribuannya dulu, baru ratusan, baru angka puluhan, baru angka satuan. Nah, mari kita kasih contoh. Misalnya 1001, 1001 misalnya. Kita gabungkan ke ratusan, 1500, 1500 gitu. Contoh tahun kemerdekaan 1945, 1945, 45. Maka 1945 adalah 1944. Untuk melatih pengetahuan angka, lebih cocok kita untuk mengoperasi sebuah bilangan. Di sini ada plus, minus, multiplizieren, teilen, und ist gleich gitu. Lanjut. Jadi kita baca 3 plus 3 ist gleich 6. 6 minus 3 ist gleich 3. 3 multiplizieren 3 ist gleich 9. 9 teilen 3 ist gleich 3. Lanjut, mari kita membaca jam. Kalau kita bertanya jam itu kita biasanya wie spät ist es, wie viel Uhr ist es. Dan untuk menjawab jam ada dalam bentuk formal dan informal. Masuk ke formal. Yang pertama, es ist 1 Uhr. Yang kedua, es ist 14 Uhr. Yang ketiga, es ist 3 Uhr 45. Nah, jadi tanda titik itu kita sebutnya Uhr saja. Dan kita baca belakangannya sama kayak angka puluhan ataupun angka satuan. Kemudian membaca informal. Yang pertama ada dengan bentuk 30 menit. Jadi kayak kita ngomong bahasa Indonesia kayak jam setengah sekian gitu. 3.30, halb vor 4. Setengah jam sebelum 4. Halb nach 17, setengah jam setelah jam 17 gitu. Setengah 6 lah gitu kan.
Kemudian dengan hitungan seperempat atau 15 menit. Contoh 13.45, Viertel vor 14. Seperempat sebelum 14. 23.15, Viertel nach 23. Seperempat setelah jam 23. For dan nach itu sendiri bisa kita gunakan dalam bentuk hitungan yang lainnya. Misalnya 2/3, 3 nach 2. 12.58, 2 vor 13. 20.18, 18 nach 20. 15/15. Viertel nach 15. So, ich hoffe, ihr versteht oder geht zur Hölle rein. Bis bald, auf Wiederhören.